sedih, kita terus-terusan kayak gitu, kita nggak ada mood, ya kita paling nggak ngapa-ngapain, diem, cuman nangis doang, kasarnya gitu, nangis doang, ya nggak akan berubah apa-apa, ya tetap kasarnya kalau kita miskin ya tetap bakal miskin, kalau susah ya tetap aja susah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast kegagalan. Karena biasanya Mas Ron, kegagalan itu suka bawa pelajaran. Pasti. Bawa hikmah lah ya. Hah? Bawa hikmah. Bawa hikmah. Iya, benar Mas Ron. Tapi kalau menurut Mas Ron sendiri sebenarnya kegagalan tuh apa sih Mas? Gagal tuh pilihan sih. Tergantung, kalau kita mau berhenti ya kita gagal, tapi kalau kita misal masih jalan, gue rasa sih kayaknya nggak gagal kali. Pilihan sih, jadi mungkin banyak ya, mungkin tiap orang tuh ngertiin gagal tuh macam-macam. Jadi kalau aku pribadi mungkin ya, selama kita nggak berhenti, selama kita masih berusaha terus, apalagi di bidang yang sama kayak gitu, kayaknya belum bisa disebut gagal. Tapi kalau kita emang misal kita lagi jualan bakso atau kita lagi jualan apa, terus tiba-tiba gagal, maksudnya gagal mungkin nggak laku atau mungkin nggak rame atau gimana, terus kita berhenti, ya mungkin gagal. Tapi kalau kita masih mau coba lanjutin lagi, mau cobain lagi, mau berusaha lagi, kayaknya sih Keberhasilan yang tertunda ya? Keberhasilan yang tertunda mungkin ya. Gitu. Tapi Mas Ron punya cerita menarik yang bisa dibagiin gak nih Mas? Yang berputar di seputar kegagalan. Menarik, kalau menarik sih nggak menarik mungkin ya. Lebih ke sharing ya, lebih ke sharing. Jadi mungkin orang bilang tuh kalau orang lain jatuh bangun, kalau ini bukan jatuh lagi sih, dibanting ke bawah. Jadi kalau orang lain jatuh bangun, gue jatuh benar-benar Mas Ron ini jatuh benar-benar dibanting ke bawah, karena tepat mungkin ya, bukan tepat sih, udah setahun lebih ya, 31 Oktober 2021. Setahun lebih ya? Setahun lebih ya. Naik lift, jatuh Naik lift berarti Mas? Jatuh naik lift barang dari lantai 3 ke basement. Itu jadi kalau rumah kan mungkin tingginya sekitar 2,4 meter satu lantai. Kalau itu kan lift barang. Jadi satu lantai itu bisa hampir 3 meter kali. Iya, 3 mungkin berarti kali 4, 12 meter Mas. Iya, jatuh. Itu 5 orang di situ, 2 meninggal kebetulan. Ya, kita doain moga-moga mereka sudah dapat tempat terbaik lah ya, insyaallah ya. Dan dari situ banyak sebenarnya kalau dibilang gagal, mungkin hari itu kebetulan lagi syuting. Kita lagi syuting, kita nggak usah sebutin syutingnya apa, yang pasti gagal di hari itu syuting. Cuman gimana caranya supaya kita ambil hikmahnya dari situ. Kurang apa lagi? Jatuh dari lift, kaki patah, tulang punggung patah, kita kehilangan teman juga gitu. Oke. Terus sampai detik ini bisa jalan kayak gini, mungkin orang kalau lihat sekilas nggak kelihatan ya. Di belakang ada. Masih di pen nggak sih Mas? Masih, itu seumur hidup. Oh itu seumur hidup. Udah nggak dicabut lagi kalau yang belakang? Enggak, jadi ada 8 baut titanium belakang sini. Jadi udah kayak Kalau masuk bandara bunyi nggak sih? Kalau bandara yang bentuknya cuman kotak gini, kemarin nyobain sih enggak sih. Cuman kalau ke luar negeri kan ada yang kayak 360 derajat ya yang ngeceknya. Mungkin bunyi sih, nggak tahu juga. Atau mungkin jenis besinya juga nggak ngerti juga sih. Oh iya, bisa. Mungkin bisa pengaruh itu. Mas, tapi berarti di hari itu kan berarti lagi proses syuting Mas. Itu syutingnya lagi berjalan, baru mau mulai apa gimana Mas? Baru mau mulai, kita persiapan tuh sekitar 2 minggu. 2 minggu kita bikin stage di lantai 1, lantai 2 kita bikin limbo. Lantai 2 kita bikin properti, ada ruangan banyak lah gitu, ruangan set gitu. Terus yang lantai 3 kita bikin limbo. Kebayang kan bikin limbo tuh ukuran sekitar 7 kali 8 meter gitu. Berapa lama? Itu benar kita mau syuting, udah selesai semuanya, udah set lampu kayak gini. Udah lengkap lah pokoknya. Kita tinggal syuting, sarapan jam 8 pagi, baru mau briefing. Baru mau briefing, habis sarapan jalan masuk lift, baru habis makan tuh. Naik lift tiba-tiba jatuh sampai bawah. Ya nggak pernah tahu ya kita ya. Kita udah hati-hati, kayak kita naik motor juga kita udah hati-hati, udah jalan pelan-pelan, tiba-tiba dari belakang gitu ya. Pokoknya banyak lah.
mungkin aku sendiri nggak terlalu apal kejadiannya, walaupun jatuh dari lift tuh masih melek ya, melek bantuan kan. Tim SAR tuh baru datang sekitar damkar baru datang tuh sekitar jam 11 kalau nggak salah, sekitar jam 11 siang. Dari jam 8 jatuh tuh datang sekitar jam 11 atau jam 10, aku nggak terlalu ingat. Walaupun nggak pingsan ya, jadi ngeliatin kaki patah, tulang punggung patah, teman-teman itu berarti gitu. kondisi Mas Ron sadar, Mas? Sadar, nggak pingsan. Itu nunggu sebegitu lama, mulut darah, debu, nggak boleh diangkat, nggak boleh digeser, karena kan namanya patah tulang kalau kayak gitu kan diangkat sembarangan Malah tambah makin bahaya. Nah, makanya ya kita benar-benar harus nunggu. Dari situ baru kita dibawa ke rumah sakit daerah. Itu kan kejadiannya di Bogor ya, di Narogong kalau nggak salah, daerah situ. Dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari situ cuman karena mungkin rumah sakitnya nggak terlalu lengkap ya, jadi nggak bisa operasi, nggak bisa segala macam, dipindah ke RSPAD, Rumah Sakit Jakarta. Itu baru keluarga pada datang. Jadi dari kejadian jam 8 kita diangkat ke rumah sakit pertama itu sekitar jam 11-an, habis itu diangkat ke RSPAD sekitar jam 9 malam gitu. Itu sih alhamdulillah keluarga, temen, semua yang bantuin itu gitu. Ngeri ya, maksudnya ngebayanginnya aja. Bayanginnya ya gitu lah, ngeri-ngeri sedep lah ya. Ngeri sedep. Tapi ya itu memang ada 2 temen yang akhirnya nggak terselamatkan berarti Mas Ron pada kejadian itu ya. Benar. Gitu. Waktu kejadian itu Mas Ron masih ingat gak sih perasaan yang bener-bener Mas Ron rasain tuh apa sih? Lebih ke takut, sakit, sedih, marah karena si pihak mall gudang yang nggak tanggung jawab, atau apa Mas waktu pabrik itu perasaan? ya? Pabrik. Sorry. Apa perasaan yang paling Mas Ron rasain ketika mungkin setelah kejadian itu ya, karena pas kejadian mah kan boro-boro ingat apa-apa misalnya. Apa Mas Ron? Kalau kejadian udah pasti, tapi ingat sih pas kejadian pun jatuh, sakit sih udah pasti ya gitu, sakit udah pasti. Cuman yang pertama tuh sedih sedih kehilangan teman, terus sedih juga karena pas mereka nggak ada pun, karena aku patah tulang semua ya, hampir bisa dibilang tuh lumpuh lah ya, hampir lumpuh. Waktu itu tuh benar-benar cuma bisa ngeliat ke atas doang, sini di deker, teman meninggal pun nggak bisa lihat kanan kiri. Tapi waktu kejadian Mas Ron nggak kalau ada 2 temennya yang meninggal? Itu di rumah sakit nggak? Itu langsung dikasih tahu atau dikasih tahunya setelah? Karena kan kita kan di ruang ICU kan jadi satu berjejer ya, iya. berjejer gitu. Jadi teman-teman pada nangis gitu, udah nggak bisa nengok aja, nggak bisa. Jadi bener-bener ya sedihnya berkali lipat. Di samping kita juga sakit badan, mental juga diserang, terus ya, selain finansial segala macam, hampir semuanya. Jadi aku bilang kalau orang lain cuman jatuh bangun, gue dibanting ke bawah, bener-bener suruh ngerangkak dari bawah, dan itu bener-bener ngerangkak, bener-bener belajar jalan lagi, karena nggak bisa jalan, bener-bener ya kaki patah, tulang punggung patah, nggak tahu yang pernah ngerasain mungkin siapa, cuman gak enak deh, patah kaki sama patah tulang punggung tuh jauh, kaki patah sama tulang punggung patah tuh jauh banget sakitnya, bisa 2 atau 3 kali lipatnya mungkin. Mas, setelah kejadian itu nih Mas, maksudnya pasti kan orang pandangannya beda-beda ya Mas. Maksudnya setelah melihat Mas Ron kecelakaan. Iya. Tapi kalau dari sudut pandang klien yang Mas Roni tahu nih, banyak yang jadi dalam tanda kutip mungkin, aduh jangan pakai Roni lagi lah ntar. Ya namanya ini musibah, memang kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi akhirnya jadi kayak pakai yang lain aja ya gitu. Mas Ron mungkin merasakan itu nggak sih Mas Ron setelah kejadian tersebut gitu? Sampai sekarang sih nggak pernah denger ada klien misalnya yang jangan pakai Roni deh, misal ntar sial deh. Nggak tahu ya, tapi barangkali ada yang berpikir kayak gitu kan, kita nggak pernah tahu. Karena pasti impactnya gede banget sih. Tapi mungkin traffic kliennya Mas setelah kejadian itu berarti? Karena kan cukup lama ya, setahun lebih. Sedangkan tuh dulu tuh kebetulan kerjanya kan syuting. Dulu tuh bisa seminggu bisa syuting bisa 3 kali. Iya. Sekarang bener-bener ngumpulin kayak dari awal lagi gitu. Karena mungkin nggak tahu ya, atau beberapa klien nggak tahu kalau aku udah sembuh gitu, atau mungkin mereka juga lagi berpikir si Roni lagi ini nih, lagi istirahat dulu nih, biar nanti nunggu dia aktif lagi lah atau gimana. Tapi ya nggak ngerti kalau ditanya mungkin gimana klien, ada yang mikir begitu apa enggak ya, mungkin ada. Mungkin ya nggak tahu. Atau mungkin nggak ngerti deh, yang pasti ya diterima aja. Sekarang jemput bola lagi, kita nginformasiin lagi bahwa gue udah sembuh nih gitu.
Berarti yang Mas Roni lakukan adalah waktu itu setelah kecelakaan sempat lumpuh, berarti berapa lama Mas? Lumpuhnya sih berapa bulan ya, sekitar sebenarnya kalau lumpuh banget nggak bisa gerak itu sekitar Berarti bertahap ya Mas ya ini. bertahap. Jadi Benar-benar nggak bisa benar-benar tidur gerak. nggak bisa ngapa-ngapain. Sekitar 2 minggu nih, 2 minggu baru bisa bangun. Bangun 2 minggu. Bangun tuh cuma duduk doang, dan itu paling cuma berapa menit doang. Karena kan emang harus ke toilet ya, harus ke toilet, harus ke apa namanya? Ya intinya ke toilet ya. Sebenarnya kalau nggak bisa ke toilet bahaya, repot kan. Jadi mau nggak mau harus belajar itu ke toilet nomor 1 itu. Terus habis itu di kursi roda. Kursi roda tuh sekitar berapa lama ya? Kursi roda sekitar 6 bulan lah, 6 bulan sambil di kursi roda pun belajar jalan sama tongkat gitu. Oke. Yang pasti lepas tongkat tuh sekitar 10 bulan. Hampir setahun berarti Mas Iya. Roni. Tapi bukan berarti lepas tongkat terus udah Langsung sembuh ya normal gitu. gitu. Sampai sekarang pun ya Masih ada rasanya ya Mas. yang namanya di dalam badan ada 8 baut dan 2 besi. Dan kaki juga masih ada pen juga, 8 baut juga. Ya rasanya nggak tahu kayak apa ya. Kalau diceritain juga susah juga. Mas tapi Jangan sampai tapi. ya udah bilang minjalik, tapi ya yang bisa dilihat adalah sebetulnya Mas Ron melawan. Maksudnya banyak yang setelah terjadi sesuatu sama dirinya, misalnya entah itu kecelakaan, entah itu misalnya tokonya kebakaran, akhirnya kan padam Mas semangatnya. Tapi kalau Mas Ron benar-benar fight back berarti nih Mas. Kalau fight sih lebih ke, kalau ngelawan ya, kalau dibilang ngelawan tuh bukan ngelawan keadaan ya, tapi ngelawan diri sendiri ya, gitu. Ngelawan diri sendiri, pasti kan ada rasa trauma, ada rasa sedih, ada rasa takut, ada rasa kecewa, ada rasa marah, semua lah ya campur jadi satu. Entah itu marah ke diri sendiri, marah ke apa namanya orang yang bersangkutan sama itu, yang bertanggung jawab gitu banyak. Tapi kalau kita cuman sekedar marah ke diri sendiri, atau mungkin kita nggak terima, atau mungkin kita bahkan apa ya, kita kok gue begini sih, kok gue Cuman cacat sih gitu. meratapi ya. Bisa dibilang kan sekarang kalau orang dokter bilang kan sekarang cacat ya, nggak sempurna kayak dulu ya. Gitu. Kita meratapin doang ya buat apa? Mau nggak mau ya kita harus terus jalan, ya harus terus jalan. Ya harus ngikhlasin itu semua. Tapi Nggak sebenarnya bisa. Kalau kita ngelawan bener-bener nggak bisa ya. Kayak cuman kalau ngelawan tuh paling ya pertama ngelawan semangat sendiri ya kan. Kadang-kadang kayak yang itu seberapa sulit sih Mas, maksudnya Mas Ron ada nggak sih di titik kayak gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan terus sampai akhirnya Mas Ron benar-benar wah gue nggak bisa nih kayak gini, keluarga gue gimana, atau gimana sih Mas tuh waktu itu? bahkan dari tidur ke bangun aja bisa butuh waktu untuk tidur ke duduk itu bisa butuh waktu 2 jam. Duduk ke bangun tuh bisa sampai 3 jam. Itu doang ya. Karena saking takutnya sama sakit. Kaki tuh nggak ada. Yang aku bilang tadi, sakitnya kaki sama badan tuh nggak ada apa-apanya. Saking traumanya untuk bangun doang itu bisa sampai 3 jam buat ngebangunin badan gitu. Jadi sekalinya aku bangun, kadang-kadang mau tidur pun itu Jadi mikir lagi. itu takut juga karena semua pergerakan itu sakit semua. Sakitnya tuh pokoknya nggak kebayang. Karena pas bangun itu bukan sakit yang bisa ditahan, itu langsung jatuh masalahnya. Berarti waktu itu ya memang benar-benar harus ada yang mengasistensi Mas Ron tuh. Atau Mas Ron iya. waktu itu nyobain sendiri juga kan? nggak bisa sendiri, harus. Jadi keluarga, teman-teman itu benar-benar yang sangat membantu banget. Mereka ya tanpa mereka nggak bakal bisa ngapa-ngapain, karena benar-benar nggak bisa ngapain. Bangunnya nggak bisa, mau ke toiletnya nggak bisa gitu. Nah Bisa. sampai akhirnya Mas Ron ngerasa gua harus balik lagi nih gitu. Waktu itu berarti Mas Ron sempat ada di titik apa ya? Ya benar-benar titik paling bawah. Iya paling bawah gitu. Berarti Mas Ron pernah ngerasa itu juga tuh Mas Ron. Kayak nanti gimana kalau nggak bisa ngapa-ngapain lagi atau apa gitu Mas Ron. Kalau kondisi kayak gitu sih udah pasti yang paling bawah ya. Mau bawah gimana lagi nggak tahu ya. Itu udah kalau bilang basement udah B3 atau B berapa gitu. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sampai jual barang iya. Tabungan habis iya gitu. Kurang apa lagi ya gitu. Terus COVID iya gitu. Orang COVID normal aja nyari duit susah ya. Apalagi gitu. Jadi bisa bertahan sampai sekarang tuh ya alhamdulillah. Jadi prinsipnya sih ya kita punya Tuhan gitu, dan yakin bahwa rezeki itu nggak akan kemana selama kita mau berusaha gitu. Pasti ada jalannya sih gitu, dan semua pasti ada hikmahnya. Benar-benar apa ya? Benar-benar Mas Ron dari awal juga berarti memang nggak
nggak coba buat meratapi keadaan berarti Iya, Mas? karena kalau kita sedih, kita meratapi keadaan kondisinya kayak gitu, kayaknya nggak ngerubah apa-apa, cuma ngerubah mood kita doang gitu. Dan itu nggak akan berubah selama kita sedih, kita terus-terusan kayak gitu, kita nggak ada mood, ya kita paling nggak ngapa-ngapain, diem, cuman nangis doang, kasarnya gitu, nangis doang, ya nggak akan berubah apa-apa. Ya tetap kasarnya kalau kita Iya, miskin ya bakal tetap bakal miskin, kalau susah ya tetap aja susah gitu. Kita malah nggak bisa gerak mau ngapain, mau kerja juga nggak enak, mau ngapain juga nggak enak gitu. Jadi ya udah, buat apa kita ngerubah mood diri sendiri aja, itu nggak ada yang bisa dirubah. Iya, tapi memang sebenarnya langka juga sih yang kayak Mas Ron, maksudnya yang benar-benar bisa langsung fight back sama keadaan yang ada. Maksudnya ngelawan tuh bukan ngelawan takdir, tapi ya nggak bisa begini nih Ya, gitu, karena lebih ke ngelawan diri sendiri sih. Iya, Jadi iya, kayak kan. kita takut, kita trauma, kita itu Mas Ron lawan sendiri atau memang bantuan dari lingkungan juga yang akhirnya bikin Mas Ron fight back, Mas? ya pasti semuanya pasti dari diri sendiri ya. Kita kayak apa namanya, kita harus nguatin mental, kita harus kita yakin dulu, kita yakin sama yang bikin hidup lah gitu, bahwa pasti ada jalan kalau kita usaha gitu. Sama diri sendiri, sama keluarga udah pasti, keluarga, teman-teman, dukungan mereka tuh nggak akan lepas dari situ gitu. Tapi kalau mereka udah dukung, teman-teman udah dukung, keluarga udah dukung, dan kitanya sendiri nggak mau mendukung diri kita sendiri, nggak akan. Itu yang bisa, paling percuma. bahaya Itu sebenarnya, paling ya, bahaya Mas. gitu. Jadi kuncinya ya tetap ada di kita gitu. Tapi emang bener sih Mas, nih aku jadi cerita sedikit nih. Jadi almarhum Iya. itu memang mengalami hal yang kurang lebih sama Mas Ron. Jadi waktu itu kondisinya beliau sudah keterima PNS. Oh ya. Tapi tapi belum masuk ya, baru keterima nih. Ternyata mengalami kecelakaan yang lumayan parah, Mas. Sampai Motor ya? Iya, motor. Jadi kebetulan dia yang nyetir. Iya. Oh enggak, sorry, dia yang dibonceng. Oh, Biasanya kan yang dibonceng yang agak Lebih lebih parah. parah, Iya, karena kalau kata yang orang nyetir gitu. kan dia lebih mempersiapkan lebih- diri iya. ya, lebih prepare ya. walaupun udah tahu nih depan mau nabrak gitu, tapi kan lebih siap gitu. Iya. Pokoknya setahu aku dia yang dibonceng, akhirnya kecelakaan dan kondisinya nggak kembali normal. Jadi ada bagian tubuhnya yang harus dikorbankan lah. Nah, pada saat itu yang menurut aku agak cukup disayangkan adalah dia menutup diri, Mas, setelah kecelakaannya terjadi. Nah, mungkin juga ini nggak cuman berlaku di, mungkin ada teman-teman juga yang ya merasakan misalnya setelah ya misalnya itu kan contohnya kecelakaan ya, Mas. Entah misalnya usaha toko rotinya kebakaran atau apapun lah, Banyak lah musibah macam-macam, yang memang iya. bukan kita yang mau Iya. gitu, tapi akhirnya ya nggak fight back, Mas. Dan itu sebenarnya yang mungkin dalam kategori Mas Ron jadinya gagal karena ya udah nggak mau nyobain jalan lagi. Dan menurut aku itu yang paling bahaya sih, Mas. Maksudnya Iya. nggak pernah ada orang yang mau kecelakaan. Iya benar, nggak ada orang yang mau susah lagi. Iya, yang bener, tiba-tiba nggak ada, Mas. gagal gitu nggak. Ya benar. Nggak, iya, kayaknya nggak ada orang yang mau gagal, atau sebetulnya nggak ada orang yang terlahir gagal. Cuman pilihannya mau tetap gagal atau mau berubah jadi lebih baik, kan gitu, Mas. Ya tergantung. Jadi keadaan itu kan kita mau mengartikan apa ya. Mau itu cobaan, mau itu, katanya kalau cobaan tuh banyak, kalau dikit cobain. Tapi gini, kita juga nggak bisa, aku pribadi juga nggak bisa nyalahin orang ya. Jadi nggak bisa dibilang juga keadaanku paling susah, nggak bisa dibilang juga keadaan orang lain juga lebih susah, atau mungkin keadaan orang lain juga lebih ringan. Masing-masing punya kesulitan sendiri gitu. Iya. Kita nggak tahu kesulitan orang lain itu apa, masalahnya apa, seberat apa gitu, dan apa yang jadi batu sandungan mereka tuh apa gitu. Yang pasti aku pribadi cuma bisa sharing bahwa keadaanku tuh kayak gini gitu. Kalau dibilang enteng, nggak enteng juga, berat banget mungkin. Ada yang lebih berat juga, tapi ini cukup berat karena tulang punggung tuh udah bisa bikin aku lumpuh suatu saat. Amit-amit ya, jangan sampai ya. Setiap saat, bisa kapan aja. Bisa Emang kapan. iya, Mas? Iya. Karena kalau tulang punggung itu bisa bikin aku lumpuh kapan aja gitu. Kalau aku salah dikit gitu bisa jadi, karena itu benar-benar fatal. Iya.
Fatal. Makanya benar-benar sekarang gerak hati-hati, naik motor juga hati-hati gitu. Nah, Mas Parti ini kan hubungannya sama apa sih? Mungkin ya, bukan efek, impact positif dari musibah misalnya yang Mas Ron alami tuh apa sih Mas yang paling Mas Roni rasain setelah kejadian itu tuh? Setelah kejadian di lift, apa sih impact yang Mas Roni rasain? Mungkin impact positif, mungkin juga bisa yang negatif. Iya, banyak sih. Kita ngomongin yang positif dulu misal. Ya, oke. Dari kita kecelakaan kita tahu siapa yang peduli sama kita. Pasti gitu kan gitu. Oke. Orang-orang yang dekat yang peduli sama kita, yang bantuin kita, teman, keluarga, siapapun itu pasti berasa banget gitu. Siapa yang Siapa yang benar-benar care, siapa yang benar-benar ini. Itu pertama ya kita tahu, yaitu biasa lah ya gitu. Terus kita nggak pernah tahu sih. Misal sekarang kalau dulu kan kerjaannya kayak bikin video, bikin produksi video kan. Iya. Terus sekarang tiba-tiba dari pas kemarin udah sempat kayak apa ya? Kayak gue mesti kerja apa gitu. Kalau kemarin kan mungkin bisa pegang kamera, bisa pegang gimbal, bisa lari sana, lari sini. Tapi berarti Mas Roni sudah sampai sekarang pun udah nggak selincah dulu, Mas? Udah pasti, karena kayak misal bungkuk aja udah susah, udah nggak boleh gitu. Beban pun dari kemarin nyobain angkat yang cuman kayak 5 kilo gitu tuh berasa banget. Dan itu bener berasa apalagi ya, banyak lah sebenarnya. Kalau dibilang keterbatasan aku tuh sekarang banyak, nunduk pakai sepatu kaos kaki aja susah sekarang gitu. Jadi mau olahraga pun kalau nggak olahraga badan lemes, otot juga pada hilang gitu kan. Kalau olahraga sakit, tulang punggung sakit sama aja. Jadi agak serba salah nyari olahraganya yang bener-bener apa ya, dulu kan suka nge-gym juga kan. Kalau sekarang ya mau nge-gym boro-boro gitu. Pokoknya yang berhubungan sama beban tuh agak susah gitu. Oh, itu berimbas sama produksi Mas Roni yang menurun berarti? Ya cuman ya nggak tahu ya, karena tiba-tiba ada aja investor misal masuk kayak lu urusin dong rumah gua dong gitu, lu bikin sesuatu dong, konsep ini konsep itu, ya ternyata ada jalan baru misalnya kayak gitu. Padahal kemarin kayak sempat gua mau kerja apa ya kasarannya, apa mau jualan cilok nih depan rumah nih atau apa gitu. Tapi selama itu kita berusaha terus, kita nyari sesuatu dari yang halal, soalnya pasti ada jalan kan. Ternyata dibukain jalan baru nih, Mas. Dan ternyata ini kan studio yang di Ragunan berarti kan, Mas? Iya gitu. Itu hasil kerjasama juga sama investor kayak gitu. Kita nggak pernah tahu sih. Dan aku mungkin tipe orang yang mungkin kalau dibilang alim nggak juga ya, tapi nggak pernah ragu sama yang di atas gitu. Pasti ada jalan, pasti ada sesuatu lah gitu. Selama kita nggak diem, kalau kita diem sini aja ya mau jadi di situ aja. Gitu. Apa lagi ya? Kalau efek negatifnya nggak usah diomongin ya, banyak banget ya. Efek negatifnya banyak, terutama ke badan ya. Udah pasti seumur hidup, kayak aku bilang tadi, mungkin kalau penyakit tulang punggung tuh kayak udah dipasang pen, kan banyak kayak misal di rumah sakit tuh lagi antri obat atau antri terapi atau antri apa, penyakitnya ada yang sama gitu, ada yang kemarin kasusnya sama kakinya udah nggak bisa fungsi gitu, ada yang 5 tahun kemudian baru nggak fungsi kakinya gitu, ada yang lumpuh setelah berapa belas tahun gitu, macam-macam. Jadi ya dari sekarang prepare. Ya amit-amit ya, jangan sampai ya gitu. Jangan sampai. Tapi maksudnya setelah kejadian itu tuh Mas Ron merasakan trauma nggak sih, Mas? Maksudnya khususnya misalnya mau naik lift. Trauma sih pasti. Kalau trauma tuh nggak bisa dihilangin ya. Trauma kalau dihilangin bohong banget kayak. Naik lift cuman gini, ada berapa trauma yang misal naik lift sama teman-teman gitu atau sama keluarga itu lebih berasa. Daripada Mas Ron sendiri. Daripada sendiri. Misal aku sendiri atau aku sama orang lain nggak dikenal, itu masih agak biasa aja gitu. Tapi kalau misal apalagi bawa istri, bawa anak-anak gitu, terus dalam lift, itu pikiran karena ya pernah terjadi sama teman dekat gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kalau ada tangga, naik tangga deh. 100 lantai naik tangga gitu kurang lebihnya. Mas Ron, kan nggak sedikit ya, mungkin banyak teman-teman yang nonton yang lagi ada di kondisi yang sama kayak Mas Ron setahun yang lalu nih, benar-benar
setelah lagi menghadapi sesuatu yang berat, entah itu kecelakaan, entah itu musibah di tempat kerja, entah itu usahanya lagi gagal, sampai di titik nggak bisa ngelihat kalau dia bakal bisa bangkit lagi gitu Mas Ron. Maksudnya kan nggak sedikit juga orang yang susah ngelihat yang Mas Roni lihat nih. Maksudnya wah kagak bisa nih gue begini, gue harus bergerak gitu. Apa sih Mas Ron yang bisa Mas Ron sampein buat teman-teman yang lagi ada di posisi itu? Mungkin kayak dibilang kegagalan atau mungkin musibah ya, itu sebenarnya sebanding juga sama rezeki, sama jadi misal kita nggak pernah tahu, kita kayak aku tiba-tiba jatuh dari lift. Oke. Cuman kita nggak pernah tahu juga tiba-tiba besok nih kita dapat duit segeblok gitu atau rezeki apapun, bentuk apapun ya, bukan rezeki nggak selalu duit kan ya. Iya. Kita nggak pernah tahu dan itu semua sebanding kan. Jadi kita nggak tahu kapan kita dapat kesusahan tiba-tiba, dan kita juga nggak pernah tahu kapan kita tiba-tiba dapat rezeki gitu. Jadi ya kita nggak usah, jangan ngapain berhenti gitu, karena kalau kita berhenti, kita merenung doang, terus kita juga cuman meratapi nasib doang, ya akan terus di situ. Kita cuma ngerubah mood doang, nggak ngerubah apa-apa gitu. Keadaan nggak akan berubah gitu. Cuman moodnya aja yang berubah. Moodnya aja yang berubah. Kita sedih aja terus. Kalau lu nggak ngapain ya nggak bakal jadi apa-apa gitu. Ya nggak punya duit mah nggak punya duit aja Ya, terus. jadi kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman mungkin kondisinya lagi gimana, sesusah apa, mungkin mereka lebih susah, mungkin kita juga lebih susah gitu. Kita juga yang penting di sini ketawa-tawa, kita nggak tahu susahnya kayak apa, tapi paling nggak saat kita ketawa, saat kita ngeluarin energi positif, kita bisa melakukan hal yang positif gitu, dan itu mungkin akan lebih ada resiko untuk mendapatkan hal yang positif daripada kita mengeluarkan terus energi negatif. Ya akan lebih banyak yang kita dapat udah pasti negatif lah gitu. Gagal tuh udah pasti sih, tapi pertanyaannya abis gagal tuh kita ngapain gitu. Kalau berhenti ya benar-benar gagal, tapi kalau kita jalan lagi ya berarti belum gagal. Ya berhasil yang tertunda. Iya, berhasil yang tertunda gitu. Aduh, benar-benar ya, mudah-mudahan sih Mas banyak yang tercerahkan lah. Maksudnya ketika ada di posisi sulit, ya lu nggak sendirian, nggak pernah ngelewatin itu ya Mas ya. Pasti banyak juga yang ngelewatin kondisi yang sama mungkin, atau mungkin lebih berat lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti ya selama kita nggak ngelawan balik, ya baru kehidupannya selesai. Ya, betul. Duh, Mas Ron, terima kasih banyak Sama-sama. sudah menemani bincang-bincang hari ini. Ya, moga-moga bermanfaat buat teman-teman juga yang dengerin. Ya, amin. Gimana Mas rasanya disutingin, biasanya syutingin orang? Rasanya aneh ya. Gue kayak ada matahari 2 biji. Inilah. Biasanya lampunya ngadepnya sono, nih ngadepnya gue sendiri. Inilah yang dirasakan sama artis-artis yang Mas Roni shoot selama ini, Mas. Ya begitu. Ya tuh gitu ya. Mohon maaf kalau ada ini juga ya, kalau ada salah-salah kata atau segala macam ya. Mas Ron, terima kasih banyak. Sama-sama. Sekali lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.